Halo semua, jumpa lagi di Nyambung. Halo. Jumpa lagi di Nyambung, program Halo. podcast di YouTube dan Spotify yang membicarakan isu-isu politik dan ekonomi termasuk jaminan sosial di sekeliling kita. Bersama saya Dina Praptora Harja. Hari ini 17 Agustus 2021, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Hari istimewa dan program Nyambung istimewa juga nih setupnya. Untuk pertama kalinya saya coba live streaming via YouTube agar para pendengar Nyambung bisa ikut merasakan semangat dan kegembiraan saya beserta para narasumber istimewa saya malam ini. Saya kedatangan 2 orang kawan, perempuan-perempuan hebat yang terus bertumbuh dan tangguh di tanah air dan di negeri orang. Kami sama-sama alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Ada Aryatna Budianto. Halo. Susah pakai nama lengkap karena biasanya panggilnya Ana aja ya. Ana aja. Ana bergabung dari Washington DC di Amerika Serikat. Selamat pagi Ana. Selamat pagi Dina, selamat malam sebetulnya ya di Jakarta. Jam berapa di sana sekarang? Di sini jam 8.30 pagi, 8.33 pagi. Kira-kira beda 11 jam ya dengan di Indonesia, waktu Indonesia Barat. Jadi untung nggak terlalu pagi juga ya. Untungnya nggak terlalu pagi, tapi masih pagi sih. Dan satu lagi ada, Ana ini jurnalis dan produser video-video berita ya. Dan beliau bekerja di satu lembaga pemberitaan internasional, kenamaan lah pokoknya. Kemudian tamu saya satu lagi ada Nanish atau Nanisha Effendi. Dia bergabung dari Jakarta. Hai, selamat malam Nanish. Selamat malam Dina. Hai Ana. Halo Nanis. Nanish ini praktisi di sektor digital sekarang, coba merambahnya cepat sekali. Beliau sekarang menjabat sebagai country head alias pucuk pimpinan ya di WUP Indonesia. Tempatnya memberi review produk-produk terbaru. Biasanya kayaknya produk home care, makanan, perawatan tubuh gitu ya. Tapi kayaknya sih banyak ya Nish ya yang kamu review ya. Betul. Alhamdulillah. Jadi tengoklah Instagramnya WUP Indonesia. Nah, sebelum mulai dialognya, saya mau mengucapkan terima kasih buat para subscriber, para penonton yang sudah kasih like, udah share, udah kasih komen. Terima kasih banyak. Semoga edisi kali ini menambah khasanah pemahaman soal topik yang kita bahas, which is demokrasi dan kebinekaan. Jadi ceritanya gini nih, kenapa saya ambil topik ini. Kami bertiga ini, generasi yang kuliahnya di tahun 90-an. Jadi sudah pernah merasakan zaman Orde Baru yang notabene otoriter alias non-demokratis, terus juga sudah merasakan era reformasi, di mana waktu itu demokrasi diperjuangkan mati-matian, terus juga mengalami krisis politik yang waktu itu juga menyusul satu krisis besar di Asia, krisis finansial 97-98, dan sekarang kami sama-sama aktif mengisi era demokrasi. Jadi saat Indonesia sedang bergembira nih merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-76, saya mau mengajak kita semua mencermati makna kemerdekaan dari sisi demokrasi dan kebinekaan. Menurut saya penting banget diangkat karena dalam pergaulan internasional, demokrasi ini punya nilai yang tinggi, harganya mahal. Negara yang berdemokrasi, pergantian kekuasaannya cenderung dianggap damai. Minimal tidak ada pertumpahan darah, tidak ada kekerasan yang bernuansa penggunaan senjata atau tindakan intimidatif dan represif dari kelompok satu terhadap kelompok yang lain. Kemudian biasanya negara demokrasi itu mengedepankan kemanusiaan, tidak mengizinkan ada diskriminasi dalam hubungan antar warga negara. Jadi buat praktisi politik luar negeri, demokrasi itu menimbulkan rasa percaya dari negara-negara demokrasi lain yang notabene juga negara-negara maju yang tata kelola ekonominya, kepemimpinan di negerinya dipantau ketat oleh warganya. Jadi yang tidak berkinerja baik biasanya diturunkan dalam pemilu berikutnya.
Jadi demokrasi itu secara tidak langsung mempermudahlah kerjasama yang mendepankan prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, perlindungan warga negara. Jadi karena begitu berharganya demokrasi, teman-teman pasti pernah dengar ada indeks monitoring kedemokrasian ya untuk negara-negara dunia. Misalnya ada Democracy Index dari Economist Intelligence Unit, kemudian ada Global State of Democracy dari International IDEA, atau yang dulu pertama kali muncul itu namanya Freedom House Index. Jadi bisa dicek lah demokrasi kita ada di ranking keberapa di dunia di situ. Nah, malam ini kita nggak mau ngomongin yang makro-makro itu, kita mau coba membumikan konsep demokrasi itu sambil menyoroti juga kaitannya demokrasi dengan kebinekaan. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu kan semboyan negara kita ya. Jadi membumikan di sini maksud saya kita tidak hanya bicara soal normatif, tapi prakteknya. Karena demokrasi itu pada dasarnya di tataran praktek pasti variatif banget gitu. Nggak mungkin seindah apa yang tertulis di buku gitu kan. Jadi kalau kita bicara Bhinneka, Indonesia itu sebenarnya sistem demokrasinya Bhinneka. Karena kita menganut sistem perwakilan proporsional. Jadi daerah yang penduduknya padat pasti dapat lebih banyak kursi. Kemudian partai-partai yang ukuran medium dan ukuran kecil sebenarnya dalam sistem pemilu kita masih punya peluang cukup besar untuk mendapatkan kursi di parlemen. Yang ini nanti nggak terjadi biasanya di negara-negara yang sistemnya bukan proporsional tadi. Kemudian di Indonesia juga ada sistem DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Artinya tokoh masyarakat punya tempat. Orang-orang yang tidak masuk ke partai tetap bisa bersuara dalam pengambilan keputusan di parlemen. Jadi menurut hemat saya pentinglah kita bicara kebinekaan juga dalam praktek demokrasi Indonesia. Nah, mudah-mudahan teman-teman pendengar nyambung yang umumnya para pengambil kebijakan, jurnalis, aktivis, pencinta ilmu sosial politik bisa ikut nimbrung nanti ya di kolom komen di live YouTube kita. Kita pantau nanti di sini Nadila akan bantu kasih catatan. Jadi nanti pendengar silakan saja bergabung ya. Nah, saya mau ke tamu-tamu kita nih sekarang. Nanis dan Ane, sebenarnya kalau buat kamu sendiri demokrasi maknanya apa sih dalam hidup sehari-hari? Tampaknya tuh apa sih demokrasi itu, bisa kelihatan seperti apa? Silakan, siapa mau duluan? Anis duluan. Aduh. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak buat kesempatannya Dina. Senang sekali diberi kesempatan dalam kita merdeka udah 76 tahun, jadi udah saatnya kita merayakan dengan lebih bersyukur lagi gitu ya, bahwa kita sudah merdeka dan sudah bisa untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang kemarin kita belum bisa lakukan kalau kita belum sebagai bangsa yang merdeka. Jadi itu sudah sedikit banyak sudah banyak sekali yang sudah kita rasakan perbedaannya dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kita sendiri sebagai perempuan tentunya juga merasakan bahwa sebenarnya we feel very lucky gitu ya, bahwa sebenarnya saat ini sudah auranya sudah terbuka gitu. Kemungkinannya sangat besar untuk wanita sekarang bisa mempunyai kesempatan untuk berekspresi, menyampaikan pendapatnya dan juga menjadi orang yang dia pinginkan gitu loh, dengan semua hal yang dia pingin lakukan yang dulu tidak pernah kebayang gitu ya. Sorry, aku baru dengar di Afghanistan juga segala macam itu adalah suatu kemunduran, jadi mungkin karena dengarnya baru-baru ini kita malah kayaknya wow, I think kita sangat beruntung masih bisa mengalami hal itu saat ini dan memang harus kita pertahankan gitu ya. Sistem demokrasi di negara kita yang memungkinkan semua hal-hal yang insya Allah baik dan tumbuh dan berkembang lebih baik lagi nanti akan terjadi. Jangan sampai kita mengalami kemunduran. Jadi secara praktiknya apa sih yang dirasakan? Ya tentunya kita bisa untuk menyampaikan berbagai macam opini, pendapat kita bahwa sebenarnya kita harus menjadi menciptakan masyarakat yang berkeadilan gitu ya. Dan kita sebagai sebagai wanita juga sama-sama sejajar. Kita juga bisa untuk merasakan yang sebelumnya direpresif oleh orang-orang kaum yang lebih lebih tinggi daripada kita dulu. Aku nggak mau bilang begitu, tapi
Secara prakteknya, iya itu, betul adanya, itu, di beberapa daerah sayangnya masih terjadi ya, Dina, ya. Jadi karena mungkin kita punya teman-teman dari kalangan aktivis juga merasakan bahwa masih terjadi penindasan dan segala macam untuk, kaum-kaum perempuan di daerah-daerah lain, tapi tentunya kita yang ada di sini bisa untuk memberikan, apa ya, mungkin, nggak tahu, kalau misalnya diberikan saluran untuk nanti kita mengangkat mereka yang masih belum merasakan indahnya berdemokrasi di negara ini, hopefully we can do that, gitu sih. Jadi mudah-mudahan apa namanya, tadi kalau Dina bilang apa sih yang sudah diwujudkan segala macam ini, banyak hal Dina, dari mulai kita kemarin memiliki kesempatan untuk berpemilu misalnya, atau untuk dalam rumah tangga misalnya, dan segala macamnya, itu hal kecil itu menyenangkan sekali dan mudah-mudahan apa namanya tidak tergantikan gitu ya, malah kita semakin mature kayak gitu. Oh, jadi bukan cuman Wan Anis membawa kita bukan cuma dalam praktek bernegara pemilu, tapi rumah tangga loh, bayangkan. Cool. Sebelum kita bahas, coba kita ke Ane. Coba Ane. Halo Dina, Nanis, Hai. dan juga yang menonton. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya ini kebetulan tinggal di Amerika Serikat udah lebih dari 20 tahun. Jadi kalau misalnya bicara soal demokrasi tentu tidak luput dari bicara soal freedom atau kebebasan. Sebagai orang asing di negara asing, minoritas di negara orang, saya merasakan ada berbagai ada berbagai hambatan yang sebetulnya itu datang dari diri saya sendiri karena kita sebagai minoritas tentunya punya perasaan ingin bisa melebur, ingin bisa diterima dan lain sebagainya. Dan untungnya pengalaman saya selama ini di Amerika Serikat memungkinkan saya untuk mendapatkan kedua hal itu. Jadi bagi saya demokrasi di sini adalah apa yang saya lakukan sehari-hari. Mulai dari cara saya berpakaian, cara saya berbicara dengan aksen, ada bahasa Inggris dengan ada aksen Indonesianya, maupun kesempatan untuk pendidikan. Misalnya untuk anak-anak saya, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang gratis ya untuk jenjang sekolah dasar, itu sama dengan warga di Amerika lainnya. Jadi bagi saya sih demokrasi yang saya alami di negara yang konon katanya menjunjung demokrasi ini adalah gimana caranya kita bisa berkehidupan sehari-hari dengan segala macam perbedaan yang ada, tapi kita masih bisa mempunyai identitas kita sendiri. Itu yang saya pelajari ya dari tinggal di Amerika ya. Bukan bermaksud untuk membandingkan, tapi kalau dulu di Indonesia, saya cenderung untuk bersifat konformis. Artinya untuk bisa diterima atau untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat, saya harus mempunyai identitas yang sama dengan kelompok saya. Di sini betul saya bergaul dengan kelompok Indonesia yang berarti saya harus juga tetap menjaga identitas keindonesiaan saya itu. Tapi juga saya bergaul dengan komunitas yang lainnya dari negara lain atau dengan orang Amerika sendiri. Jadi itu memberikan saya semacam kebebasan, keleluasaan untuk bisa justru malah membawa identitas kita dan memperkenalkan ke mereka. Bagi saya itu adalah makna demokrasi yang paling berharga yang saya alami sekarang. Nah ini menarik, dua-duanya sama-sama menyorot kata identitas ya. Jadi dalam satu demokrasi memang satu prinsip yang harus ada tik gitu adalah penghargaan bahwa semua orang boleh berpendapat berbeda, boleh tetap memegang apa yang dia percayai, dan kalaupun ada yang tidak disetujui itu harus diekspresikan dalam bentuk opini, dalam bentuk dialog, dalam bentuk komunikasi lah ya pada dasarnya, supaya semuanya itu sama-sama merasa diterima. Tadi ada kata acceptance ya, Ana secara nggak langsung mengatakan sebenarnya yang kita cari dalam hidup itu rasa diterima ya, nggak apa-apa gitu kita punya pemikiran yang beda dengan yang lain gitu. Dan ujung-ujungnya alhamdulillah, puji syukur kalau sampai diberi opportunity yang sama gitu, bahkan termasuk buat orang asing. Jadi itulah teman-teman kalau di
dalam diturunkan ya demokrasi, sebenarnya elemennya itu tuh. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.